Selamat malam. Kita akan memulai ibadah Passion pertama kita di HKBP Bandung Barat 7 April 2020. Mari kita bernyanyi dari buku Injil nomor 76 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan
sebelah kanan Allah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 152 ayat yang pertama. Bisa kayak gitu diedit. Oh ya. Yesus nama besar, dosa ni Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 81 ayat 1 dan 3. Yesus muali ngoluku si
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya padanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Kita bernyanyi dari buku Yendi nomor 77, ayat 4 dan 5. Hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 79, ayat 7 sampai dengan 8. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 83 ayat yang kelima. Mulimi
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan ia menyetujuinya. Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 80 ayat 2, 4, dan 5. Oh Yesusku, ku pegangmu, roh bersembah rohku, sai terpuji, sai terpuji. Apa makhluk tonikku, tunggipanmu, oh tuniku, sembah oh Tuhanku, harap Katino Gusti. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Kita bernyanyi dari nomor 179 ayat 3 dan 4. Romu
sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kita bernyanyi nomor 83 ayat yang keempat. Naik
Tatkala hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat dengannya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 173 ayat 1 dan 4. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu,
Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 153 ayat 1 dan 4. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 180 ayat 1 dan 2. Maheu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, Allah yang memberikan putra tunggal-Mu untuk keselamatan kami. Pada malam ini, kami bersama-sama di tempat yang berbeda, mengingat segala kasih karunia Tuhan kepada kami, dengan mengingat penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya pada saat ini kami boleh benar-benar dikuatkan oleh firman-Mu, mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami. Dengarlah Tuhan doa kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam ibadah peringatan penderitaan Tuhan Yesus pada bagian yang pertama ini. Saya akan bacakan untuk kita bagian yang telah dibacakan oleh liturgis tadi dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-47 hingga dengan ayat yang ke-53. Demikianlah isinya, marilah kita bersama-sama memperhatikannya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali pada saat ini kita merasakan sesuatu yang lain dari biasanya. 3 bulan yang lalu, ketika apa yang sedang kita hadapi sekarang belum muncul seperti yang terjadi sekarang. Masih banyak di antara kita yang berlelucon tentang isu corona itu. Baik di percakapan secara langsung maupun di percakapan melalui media sosial. Satu waktu seorang sahabat saya di media sosial memperingatkan, jangan main-main dengan apa yang bernama corona itu. Jangan katakan kepada kami tidak akan datang itu, karena di gereja kami ada Korina, ada Korama, begitu katanya. Lalu dia benar-benar mengingatkan bahwa jangan main-main, jangan anggap sepele. Ini sesuatu yang sangat serius.
Dia mengingatkannya kepada semua sahabat-sahabatnya yang ada di media sosial. Itu terjadi 3 bulan yang lalu. Dan setelah itu, ketika apa yang sedang kita hadapi sekarang benar-benar kita rasakan, saya juga memperhatikan dia benar-benar tidak muncul lagi menyampaikan sesuatu komentar seperti biasa yang dia lakukan. Lalu diam-diam saya mencoba berkomunikasi kepada dia, bertanya kepadanya, mengapa tidak muncul lagi seruan-seruan yang bisa memberikan semangat atau kekuatan seperti biasanya. Tapi dia katakan, inilah mungkin saatnya untuk benar-benar berdiam, benar-benar tidak mengatakan apapun kecuali diam, tenang, berdoa. Karena hanya kekuatan Tuhanlah yang membuat kita benar-benar kuat untuk menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh kita harapkan melepaskan kita dari masa-masa sulit ini. Ini sesuatu yang tidak bisa diceritakan lagi. Apa yang terjadi sekarang ini. Sekali lagi, marilah kita benar-benar diam, tenang, berdoa. Dan apa yang dikatakan oleh Wenang itu sesuatu yang sangat menghargai kehidupan. Kalau dikatakan hari ini memutus sesuatu yang membahayakan itu dengan tidak banyak keluar, kalau terpaksa keluar itu karena sesuatu yang sangat-sangat penting. Berdiam dirilah di rumah, berdoalah lebih banyak, tetapi tidak berhenti hanya berdiam diri saja, tetapi juga untuk tetap berempati kepada siapapun yang terdampak oleh apa yang terjadi saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari percakapan itu, dari apa yang dikatakan itu, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sesungguhnya selalu ada respon yang positif atau yang negatif. Seperti yang terjadi di masa Yesus. Apa yang Yesus lakukan sebelum diberitakan di dalam teks kita oleh kitab Yohanes. Di atas dari teks ini ternyata apa yang terjadi adalah Yesus membangkitkan Lazarus. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa. Peristiwa itu dilihat oleh orang banyak. Dan semua orang yang melihat itu mempunyai respon yang berbeda. Dikatakan bahwa ada yang menjadi percaya, punya pengharapan yang besar, menjadi bersemangat karena melihat Yesus. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, dia lihat terjadi. Yesus memberikan kehidupan. Sebagian orang menjadi percaya, menjadi yakin, menjadi benar-benar mengikut Yesus. Namun sebagian lagi dikatakan bahwa ada yang datang kepada orang Farisi. Kalau kita baca ayat 46, diberitahukan di sana apa yang sudah Yesus lakukan. Mereka melaporkannya kepada orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sesungguhnya kabar baik membuat kita bersukacita. Sesungguhnya kabar baik membuat kita mewartakan itu, bahwa Yesus memberikan kehidupan. Orang-orang yang melihat itu menjadi optimis menjalani kehidupan. Tetapi sekali lagi ada orang yang melihat karya Yesus, melaporkan apa yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh Yesus kepada para pembencinya. Tentunya laporan ini bukan membuat mereka menjadi yakin
bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah pengharapan. Mereka berkumpul, bersepakat. Mereka, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berespon, melakukan rapat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mereka pada akhirnya kita tahu sepakat untuk menyingkirkan Yesus. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala takut, khawatir, gelisah, merasa terancam. Jabatan dan otoritas mereka akan hilang karena mereka katakan bahwa apa yang harus kita perbuat? Orang banyak itu melihat mujizat. Mereka percaya apabila kita biarkan semua orang percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Kayafas, imam-imam kepala, mereka merespon dengan negatif. Mereka menjadi penghambat karya Allah. Padahal dari latar belakang hidup mereka, kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan bait suci. Sangat dekat dengan urusan-urusan rohani. Sangat tahu betul apa yang baik. Namun mereka tidak bisa melihat sesuatu di balik karya perbuatan Yesus. Mereka tidak bisa melihat Yesus juru selamat yang berkarya melampaui cara manusia. Saudara-saudara, sekalipun mereka dekat dengan bait suci, ternyata mereka tidak bisa melihat karya di balik semua yang Yesus lakukan. Aneh. Bagi orang-orang pembenci Yesus, ternyata mujizat, kuasa ilahi, kuasa sorgawi, sesuatu yang tidak biasa terjadi justru membuat mereka gelisah dan susah hati. Mereka gelisah karena ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karya Yesus menghidupkan orang yang mati, mendapat respon yang bernampak kepada sisi politis yang mereka lihat. Para imam, orang Farisi melibatkan Mahkamah Agung. Mereka ketakutan dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka ketakutan kehilangan otoritas yang membuat orang-orang Romawi bertindak atas mereka. Karya Yesus, karya sorgawi, mereka khawatirkan. Mereka takut orang banyak mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Kalau banyak mengikut Yesus, jangan-jangan terjadi pemberontakan. Itu yang mereka khawatirkan dan takutkan. Lalu di tengah-tengah ketakutan itu, seorang yang bernama Kayafas, imam besar, berkata, lebih baik satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa binasa. Ia berpikir, kalau benar apa yang mereka takutkan terjadi, kalau orang-orang Romawi bertindak atas mereka, cara yang paling mudah, cara yang paling aman adalah menyingkirkan Yesus. Melenyapkan Yesus, tokoh kehidupan, tokoh utama yang diikuti oleh orang-orang banyak, yang diikuti oleh orang-orang yang pernah kehilangan pengharapan.
inspirasi kehidupan. Tokoh yang menginspirasi, tokoh yang menggerakkan kehidupan, itulah yang lebih mudah untuk dilenyapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ternyata para penginjil melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Kayafas dimaknai bukan semata-mata sebagai sikap politis, sikap ketakutan dari seorang yang akan kehilangan otoritas, dari seorang yang terancam, tetapi dilihat sebagai nubuat karena pada saat itu Kayafas sebagai imam yang besar. Nubuat akan kematian Yesus. Kematian Yesus bukan semata-mata hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Bahkan dikatakan sekaligus untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kesepakatan mereka mengerucut untuk membunuh Yesus. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, persidangan Mahkamah Agama menetapkan untuk membunuh Yesus. Itulah yang pertama, sebuah keputusan. Memang sebelumnya kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, sebelum ini sudah ada banyak upaya-upaya yang ingin menyingkirkan Yesus. Tetapi inilah sidang pertama dari Mahkamah Agung membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Dan setelah itu tidak ada lagi rapat kecuali argumen-argumen yang menguatkan keputusan mereka membunuh Yesus. Upaya sistematis yang mereka lakukan untuk menyingkirkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun upaya sistematis itu mereka lakukan, Yesus tetap menjalani semua yang ditetapkan oleh Bapanya dengan penuh ketaatan. Sesungguhnya semuanya untuk keselamatan kita, untuk keselamatan dunia. Hutang dosa kita dibayar lunas oleh kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Dia menjalani semuanya untuk kehidupan kita, sekalipun dia harus menempuh maut. Percaya membawa kita kepada sikap hidup yang terbuka, hidup yang diubahkan oleh Yesus, walaupun mungkin sulit bagi kita. Percaya kepada Yesus yang memberikan kehidupan, tentu sekali menuntun kita untuk menghargai hidup dan tidak menghilangkan hidup. Belajar dari Kayafas, belajar dari imam-imam kepala. Jangan menghambat karya ilahi di dalam kehidupan. Jangan menghambat karya-karya kebajikan. Jangan pernah menghambat sesuatu yang baik, yang memperoleh, yang mempengaruhi kehidupan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, apapun kebanggaan kita yang melekat pada kita, tetaplah berhati-hati. Seperti Kayafas dan imam-imam kepala, mereka sangat bangga sebagai pemimpin-pemimpin agama. Tetapi kebanggaan mereka menjadi penghambat untuk karya Allah. Apapun kuasa yang kita miliki, apapun pengaruh yang kita miliki, kiranya tidak pernah menjadi penghambat untuk karya Allah. Sesungguhnya biarlah iman yang kita miliki sekarang, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita,
ditantang pada masa-masa sulit ini. Bagaimana kita untuk tetap percaya, optimis. Tuhan memberikan kehidupan. Dia membangkitkan kita dari kesulitan. Hari ini, pada masa-masa passion ini, iman kita ditantang untuk terus berkarya, mengikuti karya-karya kebajikan Tuhan. Tetap berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan keselamatan. Dia sudah mati untuk menyelamatkan kita dan Dia hidup untuk menghidupkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada hari ini kami boleh mengingat karya kebaikan-Mu. Kami mau belajar dari imam-imam kepala ataupun Kayafas. Di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan, mereka justru terhambat melihat kehidupan itu. Dan biarlah kami Tuhan tidak terhambat oleh apapun untuk melihat karya kebaikan-Mu di masa-masa sulit ini. Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau Tuhan kehidupan kami. Tolonglah kami supaya tetap menghidupi hidup yang Engkau berikan. Dengarlah Tuhan doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mati untuk kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Selamat malam untuk kita semua. Horas Madhita Sudi.